Dalam suatu rumah tangga yang awalnya tampak harmonis, kisah tragis memuncak ketika suami dan istri terlibat dalam pertengkaran sengit. Konflik rumah tangga yang semakin meruncing memuncak pada malam yang penuh ketegangan, di mana istri yang sering menuduh suami menyembunyikan barang dan meminta uang sebagai imbalan untuk hubungan suami istri, menciptakan ketegangan di antara mereka. Lantas bagaimana kisah ini bermula, dan apa sebenarnya yang istri inginkan, sampai kejadian memilukan ini bisa terjadi? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan seorang wanita cantik ini bernama Henny, lahir pada tahun 1976, yang berarti usianya kini mencapai 43 tahun. Selain sebagai seorang ibu rumah tangga, Henny juga aktif sebagai pengurus DPD Partai Golkar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di lingkungannya, Henny dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan ceria. Henny menikah untuk pertama kalinya dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 2 anak. Anak pertama mereka adalah seorang perempuan yang kini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Sementara itu, anak keduanya, seorang laki-laki, masih tinggal bersama Henny di rumah mereka yang terletak di Komplek BTN Praja Nirmala Blok E RT 17 RW 3, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Meskipun pernikahannya dengan anggota DPRD berakhir, Henny tetap menjalani kehidupan dengan penuh semangat di tengah keluarganya. Setelah mengalami masa menjanda, Henny dan Nita kemudian pada akhir tahun 2017 mulai menjalin hubungan dekat dengan seorang pria, yaitu seorang duda bernama Imam Kunarso. Imam Kunarso memiliki perbedaan usia sekitar 10 tahun lebih tua dari Henny. Ia merupakan penduduk Dusun Menteng, Kecamatan Jekraya, Kabupaten Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Imam dikenal pernah bekerja sebagai HRD dan GM Manager di PT BW Plantation Terbuka sejak tahun 2014. Singkat cerita, setelah menjalin hubungan dekat, Henny dan Imam kemudian memutuskan untuk menikah pada pertengahan tahun 2018. Setelah pernikahan, Imam dan Henny tinggal bersama di rumah Imam yang terletak di Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Mereka membina kehidupan bersama dengan anak laki-laki dari Henny. Awalnya, kehidupan sehari-hari pasangan ini terlihat cukup harmonis dan normal. Namun, beberapa bulan terakhir setelah menikah, terjadi pertengkaran antara Imam dan Henny. Diduga, ini disebabkan oleh fakta bahwa Imam tidak lagi bekerja. Namun, tidak jelas apakah ini karena keputusan sendiri untuk berhenti, dipecat, atau ada alasan lain. Sejak saat itu, konflik sering terjadi di antara pasangan suami istri ini. Puncaknya terjadi pada bulan puasa tahun 2019. Meskipun suasana sekitar menjadi lebih tenang karena mayoritas masyarakat fokus pada ibadah Ramadan, keluarga Hen tampaknya tidak begitu memperhatikan. Saat tetangga-tetangga pergi ke masjid untuk melaksanakan salat tarawih, Henny dan Imam justru sering bertengkar. Imam merasa kurang dihargai sebagai suami dan sering dituduh menyembunyikan barang-barang berharga milik Henny dalam pertengkaran tersebut. Henny juga sering meminta cerai pada Imam, menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka. Hingga pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2019, malamnya, pasangan ini kembali terlibat dalam pertengkaran. Dalam insiden tersebut, Hen bahkan mencoba melukai Imam dengan sebilah pisau. Untungnya, pisau berhasil direbut oleh suaminya, tetapi Imam hanya mengalami luka pada jari kelingking. Keesokan harinya, Rabu, tanggal 15 Mei sekitar pukul 20 waktu setempat, terjadi pertengkaran hebat lagi antara Imam dan Hen. Pada saat itu, Hen menyatakan bahwa ia tidak lagi cocok dengan suaminya dan ingin bercerai secara resmi. Anak mereka merasa tidak nyaman dan risih dengan pertengkaran antara ibu dan ayah tirinya. Sekitar pukul 22 malam, karena pertengkaran tak kunjung usai, anak tersebut memilih untuk keluar rumah agar tidak harus mendengar keributan itu. Sementara itu, Imam tampaknya telah mencapai batasnya dengan sikap sang istri, merasa bahwa akal sehatnya tidak lagi berfungsi dengan baik. Karena tertutup emosi, Imam melampiaskan kemarahannya dengan melemparkan benda keras ke arah istrinya, Henny. Beberapa kali, ia bahkan menyiksa Henny dengan mencekiknya. Saat Henny sudah lemas, Imam menarik tubuh istrinya ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur. Di dalam kamar mandi tersebut, Imam semakin dalam menyiksa istrinya. Selain memukul, ia juga membenturkan kepala dan tubuh Henny beberapa kali ke dinding kamar mandi. Aksi tersebut dilakukan berkali-kali, menyebabkan luka lebam dan luka gores karena terkena pecahan dinding yang ambrol. Kejadian ini terjadi menjelang waktu sahur,
Sekitar pukul 2 dini hari pada Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2019, anak laki-laki dari Henny baru pulang ke rumah setengah jam kemudian. Ia mencoba mengajak ibunya untuk makan sahur bersamanya, tanpa mengetahui kejadian mengerikan yang telah terjadi di dalam kamar tidur. Namun, setelah anak Henny mengetuk dan memanggil tanpa mendapat sahutan dari dalam kamar, ia memutuskan untuk makan sahur sendirian dan kembali tidur. Barulah pada siang harinya, sekitar pukul 11.30, anak laki-laki Henny merasa ada sesuatu yang aneh karena ibunya tidak menunjukkan tanda-tanda atau keluar dari kamar. Merasa ada yang tidak beres, ia mencoba mendobrak pintu kamar sang ibu. Setelah berhasil membuka pintu, terungkap bahwa Henny, sang ibu, sudah terkapar dan berlumuran noda merah di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur. Segera setelah itu, tetangga dan kerabat yang tinggal di sekitar rumah itu terkejut mendengar teriakan sang anak, dan mereka segera berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Saat diperhatikan, terdapat banyak luka lebam dan luka gores di tubuh wanita berusia 43 tahun itu. Luka-luka inilah yang diyakini telah menyebabkan Henny kehilangan banyak noda merah dan akhirnya mengakibatkan kematian. Barulah setelah kegemparan itu, mereka menyadari bahwa Imam Kunarso, suami Henny, sudah tidak ada di rumah. Bahkan mobil Xenia berwarna merah milik Henny juga turut menghilang. Pihak kepolisian setempat yang mendapat laporan segera mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, di Komplek BTN Praja Nirmala Blok E, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan memperoleh kesaksian dari beberapa orang, diperoleh kesimpulan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah Imam Kunarso, suami dari Henny sendiri. Polres Ketapang yang melakukan penyelidikan segera menghubungi Polres Kota Waringin Barat untuk memberitahu bahwa pelaku yang diduga telah melarikan diri mungkin menuju arah Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Menanggapi informasi ini, tim dari Polsek Arut Selatan dan Buser Polres Kota Waringin Barat segera bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan. Tim tersebut berhasil mengetahui keberadaan pelaku, yang pada saat itu berada di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Akhirnya, Imam Kunarso berhasil diringkus pada Jumat sore, sekitar pukul 16 pada tanggal 17 Mei tahun 2019, saat sedang berusaha melarikan diri dengan penerbangan menuju Surabaya, Jawa Timur. Setelah penangkapan, Imam Kunarso, sang pelaku, dikembalikan ke Polres Ketapang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Imam Kunarso, dalam pengakuan kepada penyidik, mengakui semua perbuatannya. Menurut Imam, ia memang memiliki rasa dendam dan kekesalan yang mendalam terhadap Henny Danita, istrinya. Menurut pengakuan Imam, Henny selalu menuduhnya menyembunyikan barang-barang miliknya, dan setiap kali barang tersebut hilang, Henny selalu menyalahkannya atas masalah tersebut. Terlebih lagi, setiap kali mereka bertengkar, Henny selalu menyatakan keinginannya untuk bercerai, yang semakin membuat Imam merasa kesal. Namun, yang paling menyakiti hati Imam adalah ketika setiap kali diajak berhubungan suami istri, Henny selalu meminta imbalan sejumlah uang, yakni Rp700.000. Jika Imam tidak mau memberikannya, Henny menolak melayani suaminya dalam hal tersebut. Imam menyatakan bahwa situasi tersebut terjadi sejak beberapa bulan terakhir sebelum peristiwa penghilangan nyawa itu terjadi. Imam melanjutkan dengan menceritakan pelariannya setelah menghabisi istrinya. Awalnya, pada dini hari setelah kejadian, ia meninggalkan rumah dan pergi ke arah Nangatayap menggunakan mobil Xenia berwarna merah milik Henny Danita, istrinya. Setibanya di Nangatayap, ia memarkirkan mobil tersebut di sana. Selanjutnya, ia menuju ke Arut Selatan, Kota Waringin Barat, menggunakan mobil travel. Niat awalnya adalah menuju Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dengan maksud kabur menggunakan pesawat menuju Surabaya, Jawa Timur. Namun, sebelum dapat melaksanakan rencananya, ia berhasil diringkus oleh polisi yang telah mengintai pergerakannya. Imam Kunarso alias Imam bin Sarjani, dalam persidangan yang digelar pada tanggal 17 Februari tahun 2020 di Pengadilan Negeri Ketapang, dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 338 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Hukuman tersebut termasuk pemotongan masa tahanan. Kisah ini mengingatkan kita akan pelajaran berharga untuk berkomunikasi terbuka, mencari solusi bersama, dan mengelola emosi dengan bijak. Selain itu, munculnya kekerasan dalam rumah tangga harus segera diantisipasi dan dilaporkan. Dalam akhirnya, hukum mengajarkan bahwa tindakan kekerasan memiliki konsekuensi serius. Semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah dan menangani konflik secara damai, sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang aman dan bermartabat. Bagaimana menurut kalian?
Apakah sudah sepantasnya mendapat hukuman yang diterima? Silakan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.